Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Bu Tika di podcast MTS Pesantren Pembangunan Majenang. Oke, di podcast kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Hari ini ada Bribka Duyato Saputra SH dan Bribka Gilang Yugi Surya Kusuma. Ya, betul. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya Pak, nggak apa-apa sebentar. Kita akan ngobrol-ngobrol santai. Beliau tadi sudah menyampaikan sedikit sosialisasi kepada para peserta didik di MTS Pesantren Pembangunan mengenai stop bullying atau stop perundungan ya Pak. Iya, kita akan ngobrol-ngobrol lagi sedikit tentang perundungan atau bullying yang biasanya tuh sudah kayak melekat gitu di masyarakat. Terkadang kita nggak sadar bahwa perilaku kita tuh sebenarnya bullying kayak gitu. Nah, apalagi di lingkungan sekolah juga anak-anak terkadang gitu ya Pak, kalau anak-anak itu suka mengcover atau suka menormalisasikan bullying itu dengan kata bercanda. Kadang gitu. Kadang anak-anak, lah Bu, bercandaan aja. Enggak Bu, enggak ini kok cuma bercanda gitu. Nah, cuma kan kadang ada siswa yang enggak Bu, saya nggak terima, saya dibercandain seperti itu. Nah, di titik apa sebetulnya Pak sebuah bercandaan itu bisa menjadi bullying gitu. Ya, terima kasih ya pada kesempatan siang hari ini ya. Iya. Dari Polsek Majenang. Jadi memang terkadang dan sering terjadi yang namanya ejekan dari teman-teman. Betul, iya. Angkatan ataupun dari angkatan lain, kakak kelas dan lain sebagainya itu kepada rekan-rekan sekolah yang mereka seyogianya menganggap itu suatu candaan. Iya, betul. Cuma kan karena mereka tidak tahu apa sih itu bullying, apa sih itu perundungan ataupun ngejek lah bahasa kitanya kan ngejek. Iya. Mereka masih menganggap itu suatu yang biasa saja. Betul. Padahal efeknya itu pasti akan menekan kepada psikologis si korbannya. Titik-titik seberapa sih sebenarnya mereka itu antara mengejek atau bercanda gitu ya dengan bullying. Pada hakikatnya bercanda kalau konsepnya masih kewajaran, tingkatnya kewajaran itu mungkin masih bisa dikatakan bercanda. Tapi kalau sudah sampai mengakibatkan seseorang itu trauma ataupun takut ataupun mungkin sampai ke tindakan bercandanya kelewatan lah bahasa kita kekerasan dan sebagainya, itu sudah menjurus ke bullying, bahkan sampai sudah kekerasan fisik, berarti sudah suatu tindakan kekerasan. Oke, siap. Jadi kalau misalkan masih di batas wajar mah yang apalah bercanda untuk ya biar nggak kaku-kaku banget gitu ya Pak bertemannya. Ya pada intinya tidak mengakibatkan seseorang itu merasa tertekan. Si yang diajak bercanda itu tidak merasa tertekan, tidak merasa takut, tidak merasa secara psikologis dia down, itu kan. Nah itu sih masih kata bercandaan itu pasti ada. Kalau misalnya tidak ada bercanda juga teman-teman kaku-kaku juga kan juga. Hanya mereka mau komunikasi, mau cerita, mau akrab itu susah akhirnya. Cuma kadang-kadang bercanda itu salah satu bentuk jalan untuk mengakrabkan. Nah, makanya dalam skemanya itu, tahapnya itu yang penting bercandanya itu tidak mengakibatkan si yang dianggap menjadi bahan candaan itu merasa dirinya takut atau tertekan secara psikologis. Oke, berarti jiwa atau diri si yang diejek juga harus harus pastinya harus kuat juga. Kuat juga gitu. Ya, makanya kita kan juga kalau boleh kan lihat-lihat teman gitu. Ini susah nih, kayak Pak Gilang nih kan orangnya kan senang bercanda. Iya. Ya, Pak Gilang senang bercanda. Kalau di kantor kita kalau bercanda biasa, bahkan jero juga kalau kerjanya jero gitu kan. Kita kan bilang ini gimana sih Lang gitu. Kalau bahasa kita kan panggilan teman kan ada yang panggilnya hanya nama dan lain sebagainya, walaupun senior junior juga kadang-kadang kita di kesatuan juga kadang-kadang untuk melepas jarak antara senior dan junior, karena kita senior junior memang ada, tapi kita dalam bekerja ya kita kan harus satu tim gitu kan, harus bisa menciptakan situasi harmonis dalam kerja itu kan. Pasti setidaknya sedikit-sedikit pasti kita ada bercandaan gitu. Kayak gitu sama
Tapi ya kita melihat teman kita yang kita mau ajak itu kira-kira orangnya terlalu baper enggak sih gitu kan, bawa perasaan gitu apa enggak ya janganlah yang itu mah agak susah gitu. Oke. Kalau misalkan tadi kan udah sempat dijelasin tuh, kalau misalkan ada orang yang terkena bullying, siswa terkena bullying itu lapor aja gitu kan ya. Boleh ke wali kelas kah, atau boleh guru PP atau yang berpihak di sekolah gitu. Nah, sebagai pendidik nih yang yang menerima aduan siswa. Nah, kita tuh nyikapinya gimana Pak? Kalau ada siswa, Bu, ini loh saya suka diajak sama ini kayak gitu. Sama si As begini. Kita sebagai pendidik yang menerima aduan itu sikapnya gimana ya Pak bagusnya? Jadi menurut kami sih dalam menyikapi ini Dewan Guru itu yang pertama mungkin bisa kita konfrontir lah, kita cari klarifikasi dulu aja, kita jangan langsung menjustis ini benar-benar nggak sih dia melakukan gitu kan, kita klarifikasi dulu dari temennya ataupun tetap yang teman main yang sebenarnya siapa, yang teman siapa, apa ya sih dia sering ngejek, apa ya sih, terus karena apa sih yang diejek, apa sih bahan ejekannya. Jadi sebelum kita menjurus ke si orang yang melakukan bullying itu, kita minimalnya dapat bahan dulu. Terus yang kedua, kita selaku guru ya pastinya memantau anak ini tuh kira-kira perilakunya seperti ini karena apa? Apakah ada broken home di rumah ataupun di sekolah, ataupun dia punya nilai mungkin jelek. Biasanya terkadang anak-anak itu pasti mencari jati diri ataupun menutupi suatu kekurangan dia dengan perbuatan yang lain, mungkin lebih kepada menunjukkan hal yang lain. Jadi kita sebagai guru yang mengambil langkahnya tetap dengan prosedural, cara hukumnya ya asas praduga tak bersalah gitu ya, kita tetap pegang itu saja. Ini kita cari informasinya. Toh kalau misalnya memang tinggal kita yang pertama yang berikan masukan, wawasan kepada si pelaku bullying itu bahwasanya apa yang dia lakukan tidak baik untuk dirinya sendiri maupun yang dibully ataupun nanti kelompok teman dan sebagainya, pasti akan mencontoh dan suatu ketika pasti akan yang pelaku bullying akan mengalami hal yang serupa itu kan. Jadi menunjukkan dia ada rasa pengetahuan ataupun efek takut. Dan untuk dan guru sih ya cara bahasanya jangan terlalu lebih ke administrasi dulu, jangan hanya kita ya tetaplah saya udah tahu prosedur dari guru pasti sudah lebih paham dalam penanganan anak-anak yang bermasalah ya, yang berkelakuan lebih ya bahasa kita kan seperti itu. Spesial pokoknya. Mungkin Pak Gilang ditambahkan, Pak Gilang ini karena mantan ini tukang bullying. Tukang bullying. Kita tukang bullying kalau sama-sama dengar kerja itu kan ya menambah keakraban lah ya. Iya betul. Tapi kalau untuk yang lain ya kita juga masih ada batas. Ada porsinya masing-masing. Ya, seperti itu. Jadi untuk mungkin saran untuk Dewan Guru lah intinya kedepannya agar jangan sampai terjadi terutama di MTS pembangunan di sini adanya kasus bullying ataupun perundungan seperti itu. Jadi ketika ada siswa yang menjadi korban terus laporan ke wali kelas nih, wali kelas, kemudian di sini juga ada guru BP guru BK kalau dulu saya zaman guru BK ya. Nah di situ ya seperti yang dikatakan Bang Putra tadi, konfirmasi dulu lah semuanya, dikonfirmasi sepihak-pihak yang bersangkutan seperti itu kita hadirkan semua yang konfirmasi. Ini kedepannya kita berikan pembinaan, jangan sampai bahwasanya terulang kembali perbuatan bullying ataupun perundungan seperti yang tadi dijelaskan. Iya siap. Jadi pada intinya harus adil ya Pak, nggak hanya ke pelaku aja, tapi ke korban juga harus ada bimbingan juga, ada binaan juga. Bagaimana teman mungkin niatnya mau akrab, cuma mungkin si korban ngerasanya nggak nyaman. Nah dari pelaku juga mungkin harus dikasih tahu lagi lah ya Pak, gitu biar berteman yang baik itu seperti apa gitu mungkin apa ya. Jadi kenapa kita harus seimbang? Betul. Ya, pertama kita untuk menjaga mental kedua belah pihak. Iya betul. Jadi, si pelaku bullying tersendiri kalau kita hanya mencecar dia saja, otomatis dia merasa yang disudutkan. Iya betul Pak. Terus yang kedua si korbannya, kenapa kita juga berikan wawasan? Karena cenderung orang yang menjadi korban bullying, kalau dia mempunyai kemampuan ataupun intelektual yang tinggi, dia melakukan pembalasannya itu menggunakan intelektual yang
kita sendiri mungkin guru tidak berpikir sampai ke situ, dia sudah bisa melakukan ya. Contohnya ya makanya tadi saya contohkan kayak di ruangan, misal si anak yang melakukan pembullying itu melakukan buang air besar di sungai ataupun di balong lah bahasa kita kan masih ada beberapa, tapi nggak semua sih sudah 90% wilayah kita sudah bebas dari MCK yang sembarangan seperti itu, cuma kan masih ada. Itu kan hanya contoh saja, misal dia buang air besar di situ dan pasti ada aliran air. Nah, kalau dia menggunakan intelektual dia, saya balas kamu dengan cara apa? Airnya itu diambil ataupun diputuskan dan dia tidak bisa membersihkan dari kotorannya itu kan akhirnya kan terjadi suatu tindak pembalasan. Itu sih yang belum secara fisik ya. Kalau misalnya sampai secara fisik mungkin ada balas dendam dan sebagainya sampai tingkat pembunuhan itu kan sudah ada lah ya, sudah ada yang terjadi di luar sana. Hal itulah yang kita tidak harapkan, makanya kita secara tidak langsung baik si pelaku maupun korban kita berikan wawasan bahwasanya ini tidak baik, terus menjadilah teman yang baik. Oke. Terus gini Pak, tadi kan Bapak memaparkan bahwa kalau bullying itu ada tiga jenis tadi ya Pak. Ada verbal, ada emotion, ada cyberbullying. Nah, kalau misalkan di sekolah nih Pak, kira-kira yang berpotensi sering terjadi itu yang tipe yang mana Pak? Kalau di sekolah itu biasanya verbal pasti ya. Verbal yang berupa ucapan gitu kan ya. Mungkin panggilannya karena dia habis cukur atau apa botak gitu kan. Pilat kan gitu kan. Pasti kan. Terus mungkin badannya agak hitam gitu kan, hitam atau cebol dan lain sebagainya. Itu kan pasti banyak ya kan secara verbal, atau bodoh ataupun yang nggak bisa azan dan sebagainya, mungkin kan seperti itu. Bahasa verbal lah yang secara mungkin dalam dunia kita sekarang menggunakan CCTV aja tidak terpantau kan. Kalau mungkin kekerasan bullying secara fisik, mungkin pemukulan dan sebagainya kan terpantau oleh CCTV. Yang susah apa? Yang verbal. Karena apa? Verbal tidak terdeteksi oleh CCTV. Itu makanya kita membutuhkan peran serta teman-teman sekelasnya untuk saling menjaga. Berarti istilah mulutmu harimau mengutuk. Nah, itu benar betul terjadi. Jadi memang lidah itu lebih tajam daripada pedang itu betul terjadi. Gini Pak, kalau misalkan nih di sekolah itu kan udah ada sosialisasi kayak udah sering di tingkat MI, MTS, MA juga udah sering ada sosialisasi tentang bullying. Tapi apakah ada nggak sih Pak sosialisasi itu di masyarakatnya? Jadi kan nggak mungkin dong kalau dari sekolah itu kerja sendiri, guru itu kerja sendiri itu kan nggak mungkin. Harus ada timbal balik dari masyarakat, dari orang tua si murid seperti itu. Apakah sosialisasi stop bullying itu di masyarakat juga sudah ada Pak? Baik, terima kasih. Untuk sosialisasi di luar lingkungan sekolah, kita berbagai lapisan masyarakat pun sudah ada langkah sosialisasi. Kita kerjasama dengan pemerintah desa, kita mengundang ketua RT, RW, Linmas, Kadus, bahkan mungkin LPPMD, ada dari BPD dan sebagainya, lapisan masyarakat. Kita juga terkadang dalam kegiatan pembagian bantuan dan lain sebagainya, kita itu di situ hadir, Polri hadir, kegiatan vaksin pun hadir. Di situ sedikit banyaknya kita menyampaikan beberapa informasi terkait hukum ataupun informasi terkait situasi Kamtibmas wilayah kita, apa yang harus kita laksanakan, termasuk salah satunya bullying. Memang dewasa ini lebih sering terjadi ya, walaupun sekarang mungkin agak surut karena kemarin kita pandemi, jadi anak sekolah kan semuanya daring ya, jadi lebih minim lah. Cuman pastinya mereka berinteraksi di lingkungan kan pasti nggak mungkin enggak kan. Di situ kita juga kadang ada kegiatan Karang Taruna, kita punya Pokdar Kamtibmas, kita asistensi Pokdar Kamtibmas kita melakukan pembinaan masyarakat melalui program dari Polres Cilacap. Itu ada Bintipmas namanya, kita memberikan sosialisasi banyak hal, dari narkoba, dari kenakalan remaja, dari perlindungan anak dan perempuan, bahkan kebencanaan pun kita mensosialisasikan, nggak hanya bullying saja. Seperti itu. Jadi
kalau perundungan juga sudah sering ya di masyarakat, sudah ada sosialisasi supaya tidak ada, karena kadang kan secara nggak sadar gitu ya Pak, di masyarakat juga ada hal-hal kecil, apalagi anak-anak kan lebih sering meniru gitu. Iya, anak-anak lebih sering meniru hal yang orang tua lakukan gitu. Kalau misalkan udah terlanjur nih anak meniru yang buruk kan susah untuk menata lagi, tapi kalau dari awal sudah baik, di lingkungan yang baik, udah diarahkan dengan hal yang baik kan, tinggal ngarahin lebih bagus lagi kan, gampang seperti itu. Maaf nih. Nggak apa-apa. Bullying, perundungan itu dari dulu kayaknya dari saya zaman kuliah juga sudah ada Pak. Dari zaman saya kuliah sudah banyak sekali sosialisasi perundungan di kuliah saya juga dulu kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada nggak sih Pak tips and trick gitu buat diri sendiri biar nggak dibully itu gimana? Karena kan karakter anak itu sudah terbentuk dari lahir ya. Kita nggak bisa milih, ya Allah aku tuh pengen jadi anak pemberani, itu kan nggak bisa milih. Kita dilahirkan sudah dengan kodratnya masing-masing, tapi kan kita bisa memilih jalan hidup kita mau kayak gimana. Nah, gimana sih caranya biar kita tuh, aku nggak mau dibully dengan, mungkin saya pendiam, saya berbeda dengan lain, tapi saya juga nggak pengen dibully. Ada nggak tips and triknya Pak? Ya, tipsnya pasti yang pertama percaya diri dulu ya. Harus pede dulu kita harus Pak. pede dulu. Betul. Yang pertama itu. Karena apa? Kalau kita pede, otomatis orang mau bully kita pun akan berpikir keras. Bahannya apa sih? Kan kayak gitu kan. Nah, kalau kita udah pede, pasti orang yang mau bullying kita akan berpikir keras. Jadi itu salah satu bentuk trik dimana kalaupun mereka itu mengatakan dari fisik dan lain sebagainya, kalau kita pede, kenapa kita harus berpikir? Kita contohnya seperti gini, kamu hitam, ya dianggap saja, bilang saja kalau nggak hitam nggak gagah mas, ya kan? Iya, pede aja. Pede aja kan, otomatis mereka pun, aduh, ini kata ini hitam malah jawab gitu kan. Akhirnya mereka kan bingung juga kan gitu. Nah, kalau misalnya pendek gitu kan, kalau nggak ada orang pendek nggak ada orang tinggi loh, ya kan gitu kan, itu kan ya nggak, itu salah satu kita trik-triknya untuk kita tidak menjadi korban bullying. Terus yang kedua, kita carilah lingkungan yang baik. Kalau bahasa kita mungkin di pondok dan lain sebagainya, bergaulah dengan orang-orang yang soleh kan gitu ya. Dimana dengan bergaul dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, pasti kita akan mendapatkan hal yang baik. Iya, betul. Karena lingkungan juga berpengaruh, tapi kita nggak bisa serta-merta menghindari lingkungan, nggak mungkin kan. Pasti kita harus berbaur kan gitu. Makanya untuk menghindari itu ya kita, yang pertama tadi kita harus pede, berpola pikir positif. Terus yang jelas kita mungkin menyiapkan segala sesuatu kita semampu kita lah, nggak usah dibuat-buat. Karena kalau dibuat-buat pun kedepannya akan lelah sendiri untuk diri kita kan gitu. Makanya kalau misalnya kita hitam pendek, ya udah biarin aja kan. Kalau dibilang kamu hitam pendek gitu kan. Kalau nggak hitam nggak ganteng dong gitu. Nggak kacau gitu kan. Buktinya apa? Kalau pengen tahu buktinya gitu, itu orang yang fitness itu kan dikasih oli itu kan, yang hitam-hitam gitu kan kayak gitu. Biar apa? Biar kelihatan maco kan. Putih maco kan. Itu aja. Nah, itu kita harus smart tinggal bagaimana kita mempersiapkan mental kita sendiri. Mungkin pas Gilang mungkin bisa disampaikan, ditambahkan tipsnya karena aku ini masalahnya kita nggak berlalu. Benar. Berarti ya mungkin karena bullying itu memang terjadi rentan terhadap anak-anak ya. Iya. Anak-anak rentan. Dan terutama ya kita juga saya pribadi berangkat dari sebuah keluarga. Kalau saya itu ya ciptakan rasa kasih sayang di antara keluarga itu sendiri, itu sendiri gitu. Jadi anak-anak, saya yakin lah anak-anak itu rentan meniru apa yang dilakukan oleh orang tua, kan gitu. Jadi kalau kita ada seorang anak berawal dari keluarga yang baik, insya Allah ke depan akan menjadi anak yang baik juga. Gitu. Jadi kalau seorang anak berawal dari keluarga yang mohon maaf kurang harmoni, gitu ya, broken home, ya itu
nanti kedepannya juga akan rentan juga menjadi pelaku karena meniru bahwa oh orang tua saya juga seperti itu, jadi kebiasaan yang dilakukan orang tua dianggap biasa oleh si seorang anak itu. Jadi kasih sayang di dalam keluarga itu sangat-sangat menentukan kedepannya seorang anak itu, gimana perlakuannya seorang anak itu. Jadi lingkungan yang baik, terus teman-teman sebayanya itu yang baik gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih kedua narasumber kita hari ini. Terima kasih atas ilmu-ilmunya, terima kasih atas nasihat-nasihatnya nih Pak. Kayak terakhir nih Pak, sebelum saya tutup, ada nggak nasihat-nasihat nih buat adik-adik ya kan, anak-anak MTS Pesantren Pembangunan Majenang supaya menciptakan keluarga sekolah yang harmonis Pak? Gimana? Kiat-kiat ya. Ya, kiat-kiatnya. Yang pertama mungkin jalin komunikasi yang baik antar teman. Ya, kita karena komunikasi adalah jendela untuk membuka hati kan. Iya. Kalau tidak ada keluar dari ucapan kan nggak mungkin bisa masuk ke hati. Kita jalin komunikasi yang baik antar teman. Terus yang kedua mungkin tetap semangat dalam saling memberikan nasihat. Nasihat nggak hanya apabila ada masalah, nasihat pun pasti apabila ada suatu prestasi pun pasti harus dikasih nasihat, karena kalau enggak seseorang akan menjadi besar kepala. Kan itu kan itu gitu. Terus yang ketiga, dalam kegiatan adik-adik di sekolah ya kita stoplah bullying. Daripada bullying kita mending kompetisi dalam prestasi kan gitu aja. Kita kompetisi aja dalam prestasi. Ayo kita kompetisi dalam prestasi, tunjukkan bahwa MTS itu bisa bukan hanya sekolah yang dianggap sebagai pelarian dari negeri, gitu kan? Kita buktikan kepada mereka-mereka yang di negeri, kita di MTS kita bisa berprestasi. Jadi seperti ada Mas Gilang mungkin bisa ditambahkan. Tambahkan sudah semua sama Bang Putra. Intinya tetap sama lah, intinya seperti itu untuk anak-anak adik-adik pelajar MTS Pembangunan terutama, khususnya ini ya tetap jaga kerukunan lah, kerukunan juga keakraban di antara sesama itu, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perundungan ataupun bullying itu. Dan tugas kalian sebagai pelajar utamanya yaitu belajar. Buktikan bahwa kalian itu betul-betul pelajar yang berkualitas sehingga bisa menjadi penerus kami nanti di masa yang akan datang. Sebagai penerus yang lebih baik lagi ya Pak ya. Oke, terima kasih Bribka Putra dan Bribka Gilang atas waktunya hari ini. Oke, podcast kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.